Jadi kita hafalin STC. STC atau STC saya tahu caranya ya, kayak gitu juga boleh. Artinya apa? Huruf-huruf yang ada di sini akan bernilai positif hanya ketika mereka ada di situ. Contohnya misalnya di kuadran 2S itu sin ya, maka hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 4 ada C atau cos, maka cos bernilai positif. Ya, sampai sini paham ya. Dan yang selanjutnya adalah rumus yang harus kalian hafalkan di sini masing-masing. Di kuadran 2 kita bisa mengkonversi dengan 180 min theta, di kuadran 3 180 min theta min 180 atau kadang-kadang suka dibalik. Dan yang kuadran 4 itu 360 min theta. Langsung aja kita buat contohnya. Kalau seandainya ada sudut lebih dari 90 derajat atau sudut istimewa. Nah, tapi syaratnya memang kalian harus hafalin dulu sudut istimewanya. Bagi kalian yang belum hafal cara master sudut istimewanya, bisa cek di video kakak di kanan atas ya, bisa dicek di situ. Langsung aja kita mulai ya. Cos 150 derajat. Nah, di sini kalian lihat, ini adalah 150 derajat kuadran keberapa ya. Kalau kita lihat di sini, 150 derajat pasti kuadran kedua ya, karena batasnya di sini adalah 180 derajat di sini ya. Antara 90 sampai dengan 180 derajat itu ada di kuadran kedua. Oke, maka kita gunakan kuadran kedua. Nah, di sini kita gunakan rumusnya adalah 180 derajat sesuai dengan yang ada di sini, dikurang theta, tetanya yang barusan. Kita masukin situ, 150 derajat. Nah, karena ini cos ya, ini cos, sedangkan di sini adalah sin, maka cos akan wajib bernilai negatif. Jadi kita tulis cosnya turunin ke bawah tapi nilainya negatif. Paham ya? Rumusnya kita pakai, tandanya kita pakai. Sekarang yang kedua, kita kurang dengan yang tan. Tan di sini, oh ini bukan 45 nih. Oh boleh dah tan 45. Atau kakak ganti aja deh. Ya tadi kayaknya salah nulis. Biar lebih dari 90, kakak ganti menjadi 315. 315 derajat. Ya. Nah, ini juga kuadrannya tidak di kuadran 1. Kita harus ubah dulu bentuknya menjadi kuadran 1 atau sudut istimewa. Nah, kita lihat 315 itu ada di kuadran keempat di sini ya. Karena di sini batasnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi, karena letaknya ada di sekitar sini, kita pakai kuadran keempat, kita pakai rumus yang keempat. Paham ya? Jadi kita pakai rumus keempat, yaitu 360 derajat dikurang theta, tetanya 315 derajat. Nah, kemudian cek tannya, ini udah sesuai ya. Tannya di sini adalah akan bernilai oke, negatif, karena yang positif hanya cos. Jadi kita udah negatif, tulis lagi negatif, itu yang sering salah tulis itu. Negatif dari tannya. Ya, ini negatif muncul karena dia di kuadran 4. Paham ya? Oke, kita tinggal lanjutkan aja. Min cos dari 180 kurang 50 berarti, nah ini sudah istimewa tuh ya. 30. Ini min ketemu min jadi plus. Plus dari tan 360 dikurang 15 itu berarti 45. Ini yang tadi berarti ya. Nah, ini sudut istimewanya harus dihafal ya adik-adik semuanya. Min cos 30 itu berapa? Akar 3, kok ada sini? Langsung kita ganti aja ya. Jadi yang ini kita ganti, nah itu jadi berapa tuh? Hasilnya adalah minus dari akar 3/2. Oke. Ditambah dengan, nah, tan 45 derajat itu berapa? Sudut istimewanya ya. Satu kan ya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya. Kalau kalian mau tukar boleh. Satunya di kanan, 1 min akar 3/2. Diputar seperti biasa. Ini adalah hasilnya. Ketika kalian bertemu dengan sudut yang tidak istimewa, maka kalian ubah dengan rumus ini dan perhatikan tandanya. Nanti kakak ajarin plus minus di sini ya, di contoh soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, contoh nomor 2, di sini adalah sin A itu 3/5, kemudian kita punya sin B itu 6/10. Tentukan sin A plus B-nya gimana? Mungkin kalian akan sering temuin soal kayak gini juga ya. Nah, di sini juga kalian harus hati-hati. Yang kedua ya, ini kakak udah buatkan kupu-kupunya ya. Kalian lihat itu akan kita pakai di sini. Ini soal yang keduanya, ini anggap dari soal ya. Kakak pakai dia sudut tumpul ya. Yang ini kakak pakai dia tumpul. Ini anggap aja udah ada dari soal. Dan ini adalah lancip. Kayak gitu ya. Jadi biasanya soal ada keterangan seperti ini. Nah,
adik-adik ini akan penting banget karena kalau lancip itu maknanya adalah di kuadran 1. Ya. Di kuadran 1. Kalau lancip di kuadran 1, kalau tumpul itu kita anggapnya berada di kuadran 2. Ya, kuadran 2. Bisa nggak di kuadran 3? Bisa. Kalau dia ngasih tandanya itu adalah menggunakan derajat, misalnya antara dia ngomongnya gini ya, 180 atau pi sampai 270. 270 itu berarti 3/2 pi ya. Nah, jadi dia kalau ngomong kayak gini, itu maknanya di kuadran 3 antara 180 sampai 270 di kuadran 3. Nah, di sini kita anggapnya kuadran 2 kalau tidak ada keterangannya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, yuk materi sebelumnya kita udah kakak jelaskan kalau sin itu rumusnya demi gitu ya. De kemudian dibagi mi. Nah, berarti D-nya 3. Depan sudut alfanya atau A-nya adalah 3. Tulis di sini 3. Ya. Miringnya 5, miringnya 5. Kita pakai Pitagoras untuk melengkapi yang bawah ya. Kalau kita pakai Pitagoras kan 5 kuadrat sama dengan ini nggak tahu x kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Berarti ini kan 25, ininya x kuadrat, ininya 9. Ya, kalau kita cari x-nya, berarti 25 kurang 9, 16, kemudian diakarin, 14, 16 ya. Berarti x-nya itu adalah 4 ya. Kita dapatkan x-nya adalah 4. Gitu. Oke, berarti ini hasilnya adalah 4. Jadi langkahnya kita lengkapi dulu situ ya. Kemudian yang kedua, sin B. Sin B 6/10 sama ya. Ini adalah D, ini adalah mi. Jadi depannya itu adalah salah. Depannya 6 sini, kemudian miringnya itu adalah 10. Dengan hal yang sama kita pakai Pitagoras nanti adik-adik ya, pakai Pitagoras biasa kita akan dapat hasilnya di sini 8. Kayak gitu ya. Gunakan cara yang barusan. Kalau udah lengkap, baru kita lihat soalnya, gitu ya. Ini sin A plus B. Kalian bisa cari perumusannya ya. Sin A plus B. Sin A plus B itu adalah, kalau kita turunkan, hasilnya adalah sin A dikali cos B ditambah dibalik sin B dikali dengan cos A. Jadi kayak gitu. Nah, ini kali ini udah gampang nih. Kalian tinggal masukin angka-angka yang ada di situ. Berapa? Nah, kenapa kita buat ini dulu? Karena antara A dan B itu beda. Yang ini A, yang ini B. Ya. Nah, kita tinggal masukin yuk. Sin A, sin demi buat yang A tapinya. Depannya 3, miringnya 5. 3 per, kita ganti aja. 3/5. Cos B, maka kalian wajib lihat yang B yang bawah. Cos itu adalah samping miring ya. Ingat ya, cos samping miring. Sampingnya 8. Miringnya adalah 10. Kalian yang yang belum tahu bisa cek di video di deskripsi ya. Oke, sin B, sin B-nya berarti kita lihat yang B, depan miring demi, sin demi, depannya 6, miringnya 10. Kemudian cos sami buat yang A tapinya ya, yang A. Berarti sampingnya 4, miringnya 5. Jadi 4/5. Nah, tadi kakak ada yang ketinggalan ya. Ini adalah tumpul ya. Kalau tumpul itu berarti kita gunakan yang di sini nih. Kalian lihat. Segitiga yang kedua ya. Kalau kakak taruh di sini angka-angka yang B yang tumpulnya adalah 6, kemudian 8 itu ya, balik 10 ya. 10 kemudian sama 8. Nah, adik-adik lihat. Angka 8 itu adalah di sumbu X negatif ya. Itu yang ketinggalan. Kakak juga bisa aja salah atau lupa ya di sini. Jadi wajib kalian taruh negatif karena X di sebelah kiri atau di kuadran 2 itu adalah negatif. Sedangkan Y-nya itu ke atas adalah Y positif. Jadi kita ada yang ketinggalan di sini. Nah, itu penting banget tuh lancip sama tumpul. Jadi sini harus ditambahkan negatif. Paham ya? Karena dia sudut tumpul tadi. Jadi arahnya ke sini. Jadi kalian harus lihat mana kuadran 1, sudut tumpul, atau kuadran yang lain. Biasanya di keterangannya di soal ada. Nanti kasih soal lanjutannya di setelah ini lagi ya. Oke, kita lanjut. Berarti tadi ada yang ketinggalan tanda negatif. Yang mana? Yang 8 untuk yang B. Ya, berarti tadi kita tinggal masukkan yang negatif itu adalah yang B. Ini yang B. 8-nya negatif.
Kemudian ini juga yang B. Nah, yang B nggak ada, di sini nggak 8. Yang cos A, saya tinggal masukin, udah masuk semua ya, cos A-nya 4/5. Oke, jadi cuma itu aja salah, yang 8-nya wajib negatif. Ya udah, yuk, tinggal kita coret-coret aja. Berapa nih yang bisa dicoret nggak? Ini boleh coret, sama-sama dibagi 2, berarti ini 4, yang ini 5 ya. Oke, jadi hasilnya 3 kali min 4, min 12/25. Oke, kalau bisa samain bawahnya biar 25 ya. Ini kita coret-coret juga, bagi 2 semua, ini 3, ini 5. Jadi ini 12 per berapa nih? 5 kali 5, 25. Nah, oke, jadi hasilnya adalah min 12/25 tambah 12/25, hasilnya adalah 0. Oke ya. Mudah-mudahan kalian hafal. Oke, kalau begitu kakak lanjutkan dengan soal tipe-tipe soal di TRI. Soal nomor 1. Nilai dari sin 240 plus sin 225 plus cos 315 derajat adalah berapa? Oke ya. Ini karena lebih dari 180 derajat, maka kita gunakan peraturan kuadran ya. Ini dia seperti yang kita sudah pelajari ya sebelumnya. Sin 240 berarti dia berada di kuadran ketiga ya di sini. Karena di sini maksimal hanya 180 derajat. Berarti kita jawab di sini aja ya. Nah, kita gunakan rumus yang ketiga yaitu theta, di mana tetanya itu adalah 240. Ya, kita gunakan rumus yang ini ya. Dikurang dengan 180 derajat. Kakak mundur aja ya. Mundur maksudnya di sini kan sin ya. Sedangkan di sini yang positif adalah tangen. Maka di sini kakak nilai sin yang kita punya harus bernilai negatif. Kayak gitu ya. Karena di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Oke, ditambah dengan sin 225 sama di sini ya. Karena dia di kuadran ketiga lebih dari 180, maka nilainya negatif. Oke, negatif dari sin, masukkan rumusnya tadi, theta dikurang 180, tetanya 225, dikurang 180. Oke, kemudian ditambah dengan cos 315, berarti di kuadran 4, karena maksimum di sini adalah 270. Maka kita gunakan rumus yang ini, dan di mana nilai cos-nya itu bernilai positif, sesuai ya. Yang ini cos, yang ini cos. Berarti kita tinggal substitute aja di situ, cos-nya tetap positif sesuai dengan kuadrannya 360 dikurang theta-nya kita punya 315 derajat. Oke. Berarti ini sama dengan minus sin dari 240 per 80 itu 60 ditambah ini dia negatif ya. Jadi negatif sin 225 ini dikurang 45 dan ditambah dengan cos 360 dikurang ini juga 45. Oke. Masih ingat sudut istimewa ya. Sin 60 itu adalah akar 3/2 dikurang ini akar 2/2. Kemudian ditambah dengan cos 45 juga akar 2/2. Karena ini sama-sama kita coret, maka hasilnya hanya min akar 3/2 ya. Ini habis ya. Jadi hasilnya adalah yang B. Kita kasih love. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 2, diketahui cos A 3/5 tan B-nya 9/12 ya. Sudut A dan B keduanya lancip. Berarti kalau keduanya lancip, kita tidak perlu khawatir ya. Ada negatif di situ seperti yang udah disampaikan sebelumnya. Yang ditanya adalah nilai sin A cos B dikali ya ini, dikali dengan cos A sin B adalah bagaimana. Nah, kalau kamu lihat di sini, kita punya datanya dua sudut yang berbeda, ada A dan B. Jadi kita harus buat dulu segitiganya ya. Ada segitiga dari yang sudutnya A di sini dan segitiga dari yang sudutnya adalah B. Nah, kemudian di sini seperti yang udah kita pelajari, cos itu adalah sami, artinya adalah samping dibagi dengan miring, kayak gitu. Untuk yang A, berarti sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Ingat, miringnya ya, miring itu di depan siku-siku,
Di situ kita punya 5. Ini adalah sudut di depan, D. Dan ini adalah samping. Sampingnya 3 katanya ya. Untuk B, tan, masih ingat? Tan itu D. Oke, good. Desa ya. Nah, kita udah punya berarti untuk yang B, depannya ini adalah depannya B yang ini ya. Itu adalah 9. Kemudian sampingnya 12. Ingat? Ya, samping itu samping di bawahnya ya sini. Itu adalah 12. Oke. Nah, seperti biasa nih ya adik-adik, ini adalah segitiga siku-siku ya. Kalau siku-siku, sin, demi, kosami, tan, desa, kita bisa gunakan Pitagoras ya. Untuk mencari nilai depannya di sini, kita tinggal kuadratkan yang miringnya dikurang dengan sisi yang lain ya. Untuk mencari yang ini ya. Ini SMP banget lah ya, kalian udah paham. 5 kuadrat yang miring, selalu di depan yang miring dikurang dengan sisi yang lain. Kalau yang ditanya sisi yang lainnya ya. Jadi adalah akar 25 dikurang 9, ini 25 sama 9 berarti 16 ya. Oke, berarti 4. Kita udah punya sisi depan untuk yang A-nya 4. Sekarang kita cari sisi miring untuk yang B. Kalian lakukan hal yang sama, tapi ini karena yang miring, maka kalian harus tambahkan. Kalau yang miring dicari, itu harus dikuadratin dan ditambahin ya. Kayak gitu. Ini kalau kalian hitung, 144 ditambah 81, itu berarti tambah 81 ya. 5, 12, simpen 1, 225 diakarin berarti itu adalah 15 ya. Jadi kita udah dapatkan yang miringnya itu adalah 15. Udah lengkap, tinggal kita masukin ke nilai sin A cos B. Kita fokus ke sin A, sin demi kan ya. Demi, depannya kita udah dapetin 4, masukin di sini. Untuk dari nilai sin A-nya 4, kemudian miringnya adalah 5. Oke, cos apa cos? Sin, demi, cos, sami, buat yang belum hafal ya, tan, desa ya. Oke, cos itu adalah sami, sampingnya buat yang B, tapi ingat yang B yang bawah ya. Sampingnya 12, miringnya 15, masukin 12 per 15. Oke, dikurang ikutin ya. Cos A, cos itu adalah sami untuk yang A. Yuk masukin sampingnya 3, miringnya 5. Oke, dilanjut. Ini dikali ya, ketinggalan kelempar ke bawah. Sin B, sin untuk yang B. Sin itu adalah demi, masukin depannya 9, miringnya di situ 15. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan lah ya. Dibagi 3 lah ya ini ya. Dibagi 3 ini 4, ini 5. Oke, 4 kali 4 hasilnya 16 per 25. Oke, next lanjut. 3 dikali 9. Ini bagi dulu dia. Sama-sama bagi 3, ini 3, ini 5. 3 kali 3 9 per 25. Oke. 16 dikurang 9, 7 per 25. Oke, berarti jawabannya yang B. Kita kasih love. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya. Kita lanjut. Ya, diketahui tan A sama dengan P, maka cos 2A sama dengan apa ya. Ini pertama kalian harus tahu juga nih bahwa tan A itu kan kita sudah pelajari ya. Ini sebenarnya ada angka tersirat di situ. Kalau tan A sama dengan P, maknanya adalah P per 1. Oke, P dibagi 1. Dimana tan itu desa kan, berarti depannya itu P, dan sampingnya itu berarti 1. Oke, sekarang kita buat dulu segitiganya. Oh, overload sini. Kita tulis A-nya di sini ya. Ini A, kemudian di sini depannya P. Ini berarti depannya A, berarti yang ini ya. Ini depan A, berarti yang ini adalah P. Kemudian ini samping 1. Nah, terus kita bisa nyari miringnya ya. Kita bisa nyari X-nya dulu berapa. Pakai Pitagoras. Kalau yang ditanya yang miring, maka ya sisi lain harus ditambahkan. Good. P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Diakarin. Berarti dari akar dari ya P kuadrat plus 1. Ini adalah sisi yang X ya. Berarti ini adalah akar ya sama dengan X. Itulah P kuadrat plus 1. Udah lengkap, sekarang baru kita fokus ya. Nah, ditanya cos 2A. Cos 2A itu ini adalah rumus-rumus sudut terangkap. Ada sin, ada sin, ada sin, ada cos, ada tan. Jadi bisa aja yang tanya yang lainnya. Jadi kakak udah masukin rumus semuanya. Karena yang tanya cos 2A, maka kita gunakan yang
persamaan yang cos yang tengah ya. Yang mana Kak? Boleh yang mana aja terserah kamu. Bisa yang paling belakang juga boleh, yang paling depan juga boleh. Pasti hasilnya sama. Kakak ambil yang paling belakang. Ya. Berarti cos 2A di situ cos 2 alfa atau cos 2A akan sama dengan 2 cos kuadrat A. Yang kakak ambil yang ini ya. Cos kuadrat A dikurangi 1. Oke. Sekarang kita tinggal cari cos A-nya dari segitiga yang udah kita punya. Yuk. Kita punya apa tuh di sini dia? Carinya cos A. Samping dibagi miring ya. Cos sami. Ingat rumusnya? Samping A-nya adalah 1. Kemudian miringnya ini adalah yang ini. Akar dari P kuadrat plus 1. Jadi kita tinggal masukin 2. Dikali cos A-nya itu barusan 1 per akar P kuadrat plus 1. Tapi dia dikuadratin ya, karena cos kuadrat A dikurangi 1. Kalau dikuadratin hasilnya adalah satunya kuadrat sama aja. Kemudian kita kali 2 langsung. Ini dikurang dibagi dengan akarnya hilang yang bawah ya. Kita coret. Karena dikuadratin. Dikurangi 1 ya. Oke. Nah, ini kayaknya kita harus tambah space. 2 per P kuadrat plus 1 dikurang 1. 2 per P kuadrat plus 1 dikurang 1. Tadi gitu ya. 2 per P kuadrat plus 1 dikurang 1. Kita tinggal samakan penyebutnya aja. 2 per P kuadrat plus 1 dikurang 1. Oke, berarti kita tinggal samakan penyebutnya di sini. Ya, yang ini supaya sama penyebutnya, berarti ini kan 1 per 1 sebenarnya. Kita mau samain penyebutnya berarti ini 2P kuadrat plus 1. Kamu bagi sama yang ini hasilnya 1. Kaliin sama atas hasilnya 2. Oke, dikurang. Ini juga sama. Dibagiin sama ini hasilnya P kuadrat plus 1. Kaliin sama atas ya. Hasilnya adalah P kuadrat plus 1. Oke. Berarti kita tinggal buka kurungnya. 2 dikurang. Kurungnya nih P-nya jadi minus. Kemudian satunya juga jadi minus. Oke, per P kuadrat plus 1. Yuk, berarti hasilnya berapa nih? Di sini. 2 sama min 1 kan jadi 1 ya. 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Ya. 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Ini kan udah hilang hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Kira-kira ada nggak? Oke. Berarti kalau kita lihat di situ hasilnya adalah yang B. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kita hafalin rumus rangkapnya dulu dan buat segitiganya sampai lengkap. Nomor 4. Nomor 4 ini kebetulan sama dengan cara nomor 3, jadi kalian coba kerjakan sendiri. Kemudian sekarang yang nomor 5. Himpunan penyelesaian persamaan dari 2 cos 2 dalam kurung X plus 75 akar 3, di mana batasnya X ini adalah antara 0 sampai 180. Berarti ini batasnya sampai kuadran 2 aja. 180. Jadi kalau lebih dari 180 kita coret, atau yang minus juga kita coret. Ya. Jadi himpunan penyelesaian persamaan gimana? Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk cos. Kita tahu ada sin cos tan, masing-masing punya rumus yang berbeda. Ini rumusnya ya. Bisa sin X atau cos atau tan. Karena cos kita ambil yang cos aja ya. Dimana nilai cos X itu sama dengan cos A. Maka rumusnya bisa aja 2 seperti ini ya. Cos X sama dengan cos A. Yuk kita coba masukin. Kayaknya agak panjang. Kecil aja ya. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya. 2. Atau 2-nya kita langsung pindahin ke kanan ya. Jadi bagi. Jadi cos, kakak punya cos. Kemudian 2. 2-nya di luar ya. Kita tulis dulu deh. Oke. Nah, jadi cos. Kemudian 2. X plus 75 derajat. Sama dengan akar 3 per 2. Ya, 2-nya kita lempar ke kanan jadi pembagi. Nah, karena nilainya cos berapa yang value-nya akar 3 per 2? Kanannya kalian harus ubah juga dalam bentuk cos, ya. Supaya jadi seperti rumusnya. Jadi,
cos dari 2x plus 75 derajat. Nah, nilai dari cos-nya adalah supaya value-nya menjadi akar 3/2 adalah cos berapa? Cos 30 derajat. Nah, oke. Jadi ini udah lengkap nih. Ini bisa kita coret, atau ini makna dari X-nya, kemudian ini makna dari alfa-nya. Oke. Nah, cos X sama dengan cos alfa. Sudah sesuai dengan aturan dari cos-nya. Maka rumusnya bisa kita pakai nih, rumusnya ada di sini ya. Yang pertama ini nih, yang X sama dengan, kita pakai satu-satu dulu. Yang pertama, rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360. K dikali 360. X-nya mana nih? X-nya satu paket di sini. Tinggal kita substitusi aja. 2 dikali X plus 75 sama dengan alfanya udah ada 30 ya. Ditambah K itu apa Kak? K itu konstanta. Biasanya kita masukin konstantanya ini satu aja dulu ya. Konstanta itu nilai sembarang, boleh bebas-bebas aja. Mulai dari 0, 1, sampai min 1. Pokoknya bilangan bulat ya. Bilangan bulat boleh masukin. Sekarang kakak masukin nilainya 1 dulu di sini. Nanti baru kita masukin value yang lain. Oke. Jadi hasilnya adalah X plus 75 sama dengan, ini 30 tambah 360 kan 390. Kemudian 2-nya kakak lempar jadi pembagi. 390 bagi 2 berarti 139. Jangan salah nih. Bagi 2 150 tambah 45 ya, 195. Nah, ini dia. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan, kalau kita kurang 195 kurang 75 itu berarti 120 derajat. Oke. Dapat X-nya yang pertama. Dengan nilai yang atas nih ya. Yang ini kalian kelihatan nggak ya? Kakak ganti warna merah. Nih yang ini nih. Jadi kita pakai dulu yang ini nih. Ya, itu adalah rumus yang pertama, itu kita pakai yang ini. Dan kita dapatkan 120 derajat. Kalau kita lihat rumusnya, mestinya jawabannya yang C. Ya. Ya, jawabannya yang C pasti gitu ya. Kalau kita mau buktikan ya, kita buktikan aja untuk yang keduanya. Yang kita gunakan yang bawah nih, yang keduanya itu ya. X sama dengan min A. Bedanya cuma min A aja. Oke, kita tulis di sini. X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita masukin X-nya berapa tadi? Nilai X-nya adalah yang ini. Satu paket ya. Nilai X-nya adalah 2 kali X plus 75 derajat sama dengan, diikutin yuk, min A, A-nya kita udah punya, minus 30 derajat ditambah K-nya kita coba dulu 1. Ya. Ini kalau nggak bisa, nanti kalian cari lagi yang lain. Nanti kalau tidak ada hasilnya, misalnya tidak memenuhi ini, misalnya hasilnya lebih dari 180, coba nilai K-nya 0 ya. Atau K-nya min 1 bebas pokoknya ya. Oke, yang penting bilangan bulat. Ini hasilnya X plus 75, kemudian ini hasilnya berarti min 30 tambah 360 kan jadi 330. Duanya kita pindahin, jadi X plus 75. 330 dibagi 2, 165 ya berarti. 65. Jadi X sama dengan 165 dikurang 75, itu berarti sama dengan 90 derajat. Nah, oke, berarti terbukti ya. Benar jawabannya yang C, 90 derajat dan 120 derajat. Jadi kalian lihat rumus yang tadi kakak kasih yang ini. Udah ketutup. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 6. Ini tipe soalnya kenapa kecoret? Diketahui segitiga ABC dengan AB 10, BC 12, dan sudut 60 derajat. Panjang sisi AC adalah, kita buat ilustrasinya dulu ya. Ini kalian ganti lagi di warna kuning. Oke. ABC. A, kemudian B, kemudian C. Nah, katanya AB-nya itu adalah 10. Kemudian BC-nya 12. BC-nya 12. Dan sudut B-nya adalah 60 derajat. Nah, oke, panjang sisi AC berarti yang depan ya. Sisi AC ini adalah depannya sudut B. Kakak sebutnya dia adalah panjang B kecilnya berapa. Ini kan C, sudut C ya. Maka depan sudut C namanya C kecil aja ya, biar mudah.
A ini berarti depannya adalah A kecil. Kalau soalnya seperti ini, ya, cirinya itu bentuknya mangap. Mangap tuh maksudnya yang ditanya itu yang bagian depan, yang ini yang ditanya nih. Yang ini udah ada, yang ini udah ada, sudutnya udah ada. Itu pasti aturan cos. Atau cara masternya kalian buat hafal, kalau aturan cos biasanya sisinya adalah 3. 3 sisi plus 1 sudut. Itu berarti kita pakai cos, ya. Kalau ada 2 sisi tambah 2 sudut, itu kita pakai aturan sin, ya. Ini aturan sin, ini aturan cos. Ya, kita cek dari mana sisinya. B adalah sisi, A adalah sisi, C adalah sisi. Berarti sisinya 3. Dan diketahui satu sudut di sini 60 derajat, maka pakai aturan cos. Oke? Oke, gitu aja ya. Nanti kita cek aturan sin. Apa itu aturan cos? Ya, dicari lagi rumusnya ya. Untuk mencari yang B depan ini, saya tulis yang B kuadrat itu akan sama dengan sisi-sisi yang sampingnya nih. Ya, H kecil kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2 kali AC, 2 kali sisinya. Ini dihafal aja nanti. Dikali dengan cos B-nya ya. Jadi ini dan sudutnya. Ini emang rumus dasar yang harus dihafal ya. Kemudian tinggal kita lempar aja. Ini kuadratnya di akar dong ya. Akar panjang, A-nya kita udah punya, A-nya 12 kuadrat, jadi 144 langsung aja. Tambah C-nya 10, karena dikuadratin jadi 100, dikurang 2, dikali A-nya kita udah punya 12 di situ. Kemudian C-nya juga 10, cos 60 itu adalah setengah. Itu bisa kita coret di sini setengahnya. Hasilnya kita dapatkan adalah akar dari 144 ditambah 100 berarti 244. Kemudian dikurang dengan 12 kali 10 ya sisanya. 120. Berarti kita dapatkan di sini adalah 124 ya. Nah, kalian lihat pattern soalnya. Depannya adalah angka 2. Berarti kalau supaya keluar 2, di dalam akarnya itu harus jadikan 4, karena ntar akar 4 jadinya 2 ya. 4 kali berapa supaya 124, kayak gitu. Ini tinggal kita bagi aja. 124 dibagi 4 kan udah ketahuan tuh ya. 3, itu. Kemudian sisanya 4, ini adalah 1 ya. Itu kali 4 ya, 4, habis. Berarti hasilnya adalah 31. Nah, 4-nya kita keluarin. Berarti ini kan maknanya akar 4 dikali akar 31 kan begitu ya. Kalau secara akar-akar kan. Akar 4-nya 2, akar 31-nya tetap karena tidak bisa diakarin. Oke, jawabannya yang A kita kasih love. Oke, masih melek kan ya? Ngopi dulu lah, ngopi kalau ngantuk. Nomor 7, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah 9, 7, dan C-nya 8. Nilai dari cos C. Masih ingat cara masternya ya? Karena kita punya 3 sisi ditambah 1 sudut, udah pasti kita pakai aturan cos ya. Aturan cos. Gitu ya. Jadi 3 sisi 1 sudut itu adalah aturan dari cos. Dah, ini kita hapus aja. Hapus. Nah, kok tidak bisa dipencet? Oke, lanjut aja ya. Aturan cos ya, karena itu ada 3 sisi sama 1 sudut. Kita sudutnya ditanya. Masukin aja dulu asal ya. A, ini B, kita buat segitiganya dulu. C, kemudian A, sisi A-nya berarti di depan sudut A, itu adalah 9, jadi ini A, itu sisinya depannya ya. B-nya 7, berarti di depan yang B, ini B-nya kecil 7. Begitupun C di depan sudutnya, yaitu 8. Ini adalah sudut yang ditanyanya ya, cos C-nya atau theta lah yang anggapnya di situ itu berapa. Nah, karena yang ditanya ini berarti kan dia mangapnya ke bawah ya, mangapnya ke bawah kayak gitu. Masih ingat yang ditanya adalah yang yang ini nih, sudut yang ini yang akan kita pakai atau yang ditanya. Maka ingat yang di bawah itu yang di depan ya, masih ingat ya, C kuadrat ya, yang ini sama dengan samping-sampingnya tuh.
A kuadrat tambah B kuadrat dikurangin rumus dari dikurangin 2 kali dari A dikali B gitu ya. Emang rumusnya dari sana ya. Samping-sampingnya kuadratin dikurang 2 kali dari sampingnya dikali dengan cos dari yang sudut yang diapitnya ya. Itu adalah cos C atau cos theta cos C aja ya. Nah, gini ya. Ini satu paket kakak pindahin ke kanan aja jadi positif ya. Jadi pindahin ke sana. Jadi hasilnya itu adalah positif dari 2AB cos C. Kemudian ini C-nya pindah ke situ jadi minus ya. A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Berarti di sini cos C-nya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Ini kan yang ditanya cos C. Berarti ini kita pindahin satu paket ke bawah. Ya. Ini kan kali jadi bagi ya. Lempar ke kanan jadi 2AB. Nah, otomatis berapa nih hasilnya? Yuk, kita lempar ke sini aja. Berarti cos C-nya sama dengan masukin nilainya. A-nya udah punya tadi kan ya, 9. Tapi karena dikuadratin langsung aja jadi 81. Ditambah B-nya 7 kuadrat jadi 49. Dikurang dengan C-nya kuadrat itu 8 kuadrat 64. Dibagi 2 dikali A-nya 9. Kemudian B-nya 7. Oke, yuk ikutin. Dikit lagi nih selesai nih. Berarti berapa nih cos C-nya? Sama dengan 49 kurang 64. 64 kurang 9 berapa tuh jadinya tuh? 64 dikurang 9 berarti 15. Min 15, 81 kurang 15. Berapa? Sampai salah ngitung nih. Kurangin ya. Ini kan min 15 ya. Benar nggak 15 tuh? Minus 50 ya 64. 11 kurang 5 itu kan 6 ya. Berarti di sini 7 kurang 1 66 ya. Berarti 81 kurang 15 itu adalah 66 per ini jangan kita kaliin karena kita mau sederhanakan lagi. Saran kakak tetap aja begini 297. Kemudian kamu bagi 66-nya sama 2 itu jadinya 33 atasnya ya, 33. Nah, terus 33 kamu bagi lagi sama 9. Sama-sama bagi 3, hasilnya adalah yang ini 11. Ini kan sisa 3 ya. 3 kali 7 berarti 21. Oke, hasilnya adalah 11 per 21. Jawabannya C, kita kasih love. Itu adalah nilai dari cos C-nya. Ingat, kalau 3 sisi 1 sudut pakai aturan cos. Kalau 2 sisi sama 2 sudut, ini include yang ditanyanya ya. Ini kan yang sisi, sudut. Ya, 3 sisi 1 sudut termasuk yang ditanyanya. Kalau 2 sisi 2 sudut itu pakainya aturan sin. Oke, got it. Bisa ya? Nomor 8. Panjang BD pada gambar di bawah ini adalah yang gimana? Oke, BD itu berarti ini nggak kelihatan warnanya, kita ganti dulu. BD itu berarti yang nih ya, X lah ya. Keanggapnya X. Di sini tapi harus dalam bentuk R. Soalnya di sini ada R-nya. Jadi kita harus melibatkan R-nya dulu di situ ya. Tapi kita nggak bisa langsung cari X karena hubungan antara ABD ini segitiganya bukan siku-siku. Kita nggak bisa pakai sin demi kosami. Paham ya? Kalau nggak bisa pakai sin demi kosami nggak boleh tuh. Kalau nggak siku-siku nggak bisa pakai sin demi kosami. Harus siku-siku. Jadi yang pertama kita lihat dulu. Lihatnya adalah segitiganya yang gede. A, kemudian D, sama C, biar siku-siku. Ya, A, D, C, kalau kakak boleh gambarin bentuknya seperti ini. Ya boleh lah, masa nggak boleh. Ya, gitu ya. Nah, di sini adalah A, ini D-nya, kemudian ini C, di mana R-nya adalah AD di sini ya. Dengan sudut ini ya, sudut alfa. Oke ya. Nah, jadi ini kakak mau cari DC-nya dulu ceritanya. Jangan X lah, kan ditanya Y. Y lah ya. Kakak mau cari DC-nya dulu. Paham ya? Gimana caranya? DC atau Y ini adalah sudut depannya. Sisi depan maksudnya ya. D kita tulis. Oke. Dan R apa? Miring ya. Karena depan sudut siku-siku di situ. D dan Mi berarti kita harus pakai sin ya. Ingat, sin dari alfanya itu adalah demi, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Berarti kita akan dapatkan nilai Y-nya itu adalah R dikali sin alfa. Oke, jadi ini kita udah punya Y sama dengan R dikali sin alfa. Kita bisa masukin di sini.
Yang di sebelah kanannya adalah R dikali sin alfa. Sampai sini paham ya? Kita udah punya ini. Baru selanjutnya kita bisa pakai segitiga yang kedua. Lihat ya, segitiga dari BDC. BDC ya. Bukan AADC. Nggak tahu sih kalian tahu nggak ADC. Oke, segitiga BDC lah pokoknya ya. BDC itu berarti kita punya bentuk yang seperti ini. Oke. Dimana ini adalah beta di sudut B. Yang ini DC atau BCD sama aja. Dimana DC-nya tadi kita udah punya R sin alfa. R sin alfa. Dan ini yang ditanyanya, BD-nya X-nya. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya di depan sisi beta, kita punya berarti sisi depan nih ya. Kita punya sisi depan dan kita juga punya sisi miring yang ditanya. Berarti lagi-lagi D dan Mi, demi kita pakai sin ya. Sin dari beta itu adalah D dibagi Mi. D-nya itu adalah R sin alfa. Kemudian miringnya yang X yang kita mau cari. Oke, berarti kalau kita tukar aja di situ, X ke atas, sin beta ke bawah, hasilnya X sama dengan R dikali sin alfa dibagi dengan sin beta. Itu adalah jawabannya ya. Jadi untuk mencari sisi BD adalah hasilnya R sin alfa dibagi sin beta. Berarti jawabannya yang A. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Soal nomor 9, diketahui segitiga ABC dengan sudut B-nya 60 derajat dan CT garis tinggi dari titik sudut C. Kita gambar aja dulu lah ya, biar kalian nggak bingung. Ada A, B, C, B, kemudian C. Kayaknya enakan kuning biar lebih jelas. Kemudian kita punya di sini sudut B-nya 60 derajat ya. Tulis sini 60 derajat. Kemudian CT adalah garis tinggi dari titik sudut C. Oke, ini garis tinggi. Kamu tarik garis tinggi itu ke bawah. Dan kalau tinggi itu wajib tegak lurus. Nah, ini T-nya gitu ya. Itu garis tinggi. Jika BC sama dengan A, BC-nya ini A gitu ya. Kemudian AT-nya, oh ini 3A per 2. Maka yang ditanya X-nya AC. Nah, itu gimana lihat di sini ya. Oke, karena ini pun tidak ada data sudut, kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Kita gunakan yang ini aja deh, yang ditanya AC ya. Kita gunakan yang rumus CT ini, atau garis CT ini maksudnya, untuk nanti kita lempar ke segitiga sebelahnya. Jadi jembatannya itu adalah CT-nya. Kita pakai rumus apa? Karena ini adalah sisi depan dari 60 derajat ya, ini sisi depannya. Dan ini kita punya miringnya, ya, miringnya karena dia di depan siku-siku. Nah, karena depan dan miring kita pakai, oke, good. Sin dari 60 derajat demi depannya adalah CT, miringnya adalah A. Nah, ya, ini segitiga BTC ya, bukan BTS. Oke, kita mau nyari sisi depannya, si CT-nya. Berarti CT, A-nya tinggal dilempar ya. Sin 60 berapa? Ya, good. Akar 3 per 2 dikalikan dengan alfa. Ya udah, kita dapat ini. Akar 3 per 2 A. Nah, udah kan? Ini udah punya sisi ini, kita punya sisi ini. Yang ditanya X pakai Pitagoras. Jadi X kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang lain ya. Dari 3A per 2 dikuadratin sama yang ini. Akar 3 per 2A dikuadratkan juga. Oke. Ya, ini masih X kuadrat ya, ingat. Ini jadinya hasilnya adalah 9 per 4A kuadrat ditambah dengan ini berapa? 3. Ini diakarin kan hilang ya. Jadi 3 per 4 A-nya juga kuadrat. Oke. Oke. Di sini kita tinggal tambahkan, udah sama penyebutnya menjadi 9 A kuadrat tambah 3 jadi 12 ya. Di X kuadrat sama dengan 12 A kuadrat per 4. Ya. Oke, ini kan kita bisa coret ya. Atau kita lihat nih nanti bentuk soalnya dia maunya gimana gitu ya.
Ini kayaknya nggak dicoret, dia mintanya dikeluarin dulu. Kita cek aja dulu ya. Ini 12 itu kan 4 kali 3 ya. 4 dikali 3. Oke, kakak buat kayak gitu ya. A kuadrat per 4. Oke. Sama aja sini. Kan bisa kita coret ya. Nah, gitu langsung. Nah, 3A kuadrat di sini, A kuadratnya boleh kita keluarin. Ya enggak? Karena akar 3 dikali akar A kuadrat maknanya situ kan ya. Maka di situ akar 3-nya akar 3, A kuadratnya jadi A. Oke. Jadi jawabannya adalah akar 3A atau A akar 3. Ada nggak? Oke, ada. Jawabannya adalah D. Kita kasih log. Lanjut ya. Soal nomor 10. Jika sebuah roda berputar sepanjang 11/12 pi radian, jika dinyatakan dalam derajat sama dengan berapa? Nah, kalau ini adik-adik, kakak kasih tahu langsung aja soalnya, rumusnya gitu ya. Nih rumusnya. Jadi maknanya adalah kalau kalian mau ubah derajat kerat, 1 derajat itu tinggal diubah jadi pi per 180. 1 radian bisa diubah jadi 180 derajat per pi gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah mengubah dari radian ke derajat. Berarti kita ubah pakai yang bawah kayak gitu. Ini kan 11/12 pi ya, radian. Ini filosofinya ya. Jadi kalian paham lah ya. Radian itu rad. Maknanya adalah 11/12 pi dikali 1 rad atau 1 radian. Ini kita ganti. Ya, kita ganti sama 180 derajat per pi. Gitu ya. Nah, kita coret-coret. Set, gitu kan ya. Nah, kemudian 180 derajat dikali, jadi sama-sama dibagi ini aja deh. Kita ganti. Sama-sama dibagi berapa nih biar enak. Sama-sama dibagi 22 dulu juga boleh. 90. Ini dibagi 2 jadi 6. Bagi lagi 3 ya. Bagi lagi 3. Yuk ikutin 30. Ini hasilnya dibagi 3 juga 2. Oke. Masih bisa lagi. Dibagi lagi 15. Nah, boleh satu-satu kayak gitu lah ya. Jadi 11 dikali 15. Kalian hitung berapa? 11 kali 15 berarti 5, 6, 1. Berarti 165 derajat. Jawabannya yang D. Oke. Gimana adik-adik? Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham mengenai materi trigonometri ini. Dan buat kalian yang masih bingung ada di tengah-tengah jalan, yang baru gabung di part ini, silahkan cek video deskripsi materi sebelumnya dari cara master, menghafal sudut istimewanya, dan trigonometri, sindemi, kosamitan desa. Itu adalah basic fondasi kalian untuk menjawab soal-soal di part ini gitu ya. Oke, sampai ketemu di video kakak selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman kalian. Oke, bye.